Ada saya, Kaisuda Masa Putri. Lalu kemudian ada Zakia Maulana. Derajat, memiliki wajah yang lonjong dan tirus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Waliatin. Saya kelompok 3 dan perwakilan dari kelompok 3 bagian minggu ketiga, yaitu tanggal 19 Oktober 2021. Materi di minggu pertama yaitu tentang dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan, karakteristik satu lainnya, khususnya terkait dengan keragaman. Ayat yang pertama dari kelas 7A dari kelompok 2. Kali ini saya akan membaca presentasikan infografis dari kelompok saya, yang pesertanya itu Bambang Putra Jayadi, Kairunisa. banyak supaya kami beruntung mencari dan menuliskan data dan informasi tentang warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. pagi Pak. Salam sejahtera. Gimana kabarnya, sehat hari ini? sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Aisyah untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa sesuai keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yadi dan teman-teman yang ada di Zoom ini. Kita bacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pagi ini. Adapun topik yang akan saya bahas adalah tentang presentasi 1-4 saya dari Project 2. Perkenalkan, nama saya Kaisuda Masa Putri, kelas 7A. Saya sebagai penjelas hasil presentasinya. Anggota saya adalah Aisyah Wulandari sebagai pengurus kelompok, dan dia Siala Kosunoko sebagai pengurus kelompok juga. Adapun saya Kaisa sebagai anggota, dan Zaki Ami Maulana, Kalila Putri Agisa, Iberiski Alfa, dan terakhir Muhammad Habib Ilham. Pada pertemuan pertama saya akan membahas hasil kerja kelompok kami tentang keragaman ras di Indonesia. Pada pertemuan pertama, ras merupakan istilah untuk mengelompokkan suatu individu berdasarkan faktor biologis seperti fisik dan pada tubuh, dan faktor sosiologis seperti bahasa, luhur, dan budaya. Ras juga diadakan pengelompokan berdasarkan ciri biologis yang menurut ciri struktur. Saya salah sebutkan. Ulangi. Ras adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotip, asal-usul geografis, tampang jasmani, dan kesukaan terwaris. Di materi pada pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang 3 ras yang ada di Indonesia, yaitu ras Kaukasoid, Malayan Mongoloid, dan Melanesoid. Tebal, bertinggi badan rata-rata 150-165 cm, beragama Hindu dan Buddha. Kegiatan agama yang dilakukan adalah beribadah, melaksanakan Waisak untuk Buddha, dan melaksanakan hari Saraswati. Terakhir untuk ras Melanosoid. Ras Melanosoid berciri fisik warna kulit yang hitam, berbau hitam yang kering, bibirnya yang agak tebal, badannya agak tegap, hidungnya cenderung pesek, dan bertinggi badan rata-rata 160 cm sampai 170 cm. Agama yang dianut oleh ras Melanosoid adalah Kristen. Kegiatan agama yang dilakukan adalah beribadah ke gereja dan merayakan hari Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalika Zainab Nazaya. Saya dari kelompok 3 dan perwakilan dari kelompok 3 bagian minggu pertama, yaitu tanggal 5 Oktober 2021. Materi di minggu pertama yaitu tentang pengertian ras. Jenis-jenis ras yaitu ras Kaukasoid, ras Mongoloid, dan ras Melanesoid.
Ras Kaukasoid memiliki ciri-ciri fisik yaitu hidung yang mancung, memiliki rambut berwarna coklat hingga pirang, memiliki mulut yang kecil, sudut wajahnya antara 100 derajat sampai 90 derajat, memiliki wajah yang lonjong dan tirus, dan kelopak mata yang lurus. Istilah ras Kaukasoid pernah dipakai dulu untuk menunjuk fenotipe umum dari sebagian besar penghuni Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India Utara. Keturunan mereka juga menetap di Australia, Amerika, sebagian dari Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Ras Kaukasoid cenderung bermayoritas beragama Islam. Sudah menjadi rahasia umum kalau agama Islam, kegiatan keagamannya yaitu sholat, puasa, dan berzakat. Ras Mongoloid memiliki ciri fisik antara lain rambut yang lurus berwarna hitam, kelopak mata yang sipit, bola mata yang berwarna coklat, memiliki sedikit bulu badan, memiliki tubuh yang kecil, bentuk wajah relatif rata, dan memiliki hidung yang pesek. Ras Mongoloid adalah istilah yang pernah digunakan untuk menunjuk fenotipe umum dari sebagian besar penghuni Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar di lepas pantai timur Afrika. Beberapa bagian bermayoritas beragama Buddha dan Hindu. Jenis kegiatan keagamaan mereka bagi yang Buddha beribadah dan melaksanakan perayaan Waisak dan Asada, serta yang beragama Hindu beribadah dan melaksanakan perayaan Waisak dan Sarawati. Ras Melanesoid memiliki ciri fisik antara lain memiliki kulit hitam, rambut hitam dan keriting, mempunyai bibir yang tebal, postur tubuh yang tegap, hidung melebar dan pesek, memiliki tinggi badan rata-rata 160 sampai 170 cm. Ras Melanesoid adalah asal katanya dari dua suku kata bahasa Yunani. Ada melano dengan arti hitam atau gelap, kemudian soid dengan arti penampilan. Berasal dari asal katanya, ras Melanesoid adalah ras yang menampilkan manusia dengan kulit dominan hitam atau gelap. Ras Melanesoid cenderung beragama Kristen. Kegiatan keagamaan mereka adalah beribadah, merayakan Natal, dan merayakan Paskah. Perlu kalian ingat, kita hidup di dunia membutuhkan orang lain dan tidak hanya kelompok ras kita saja yang ada. Tanpa orang lain, kita tidak bisa apa-apa. Karena setiap manusia dilahirkan berbeda dengan keahliannya masing-masing, maka dari itu kita wajib untuk menghargai perbedaan yang ada karena mereka juga ciptaan Tuhan. Sekian presentasi saya kali ini, mohon maaf jika ada salah kata maupun perkataan saya yang kurang enak didengar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagian minggu kedua, yaitu tanggal 12 Oktober 2021. Materi di minggu kedua yaitu tentang pengertian toleransi, stigma toleransi, dan etikat toleransi. Berdasarkan arti secara bahasa, toleransi dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut terjadi. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam, mulai keyakinan, suku, perbedaan yang suku, ras, hingga warna kulit. Jenis-jenis toleransi. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam kehidupan. Toleransi berpolitik. Toleransi ini lebih mengarah pada bagaimana setiap orang dapat menghargai dan menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. Toleransi budaya Indonesia yang memiliki beragam budaya. Toleransi adalah kunci untuk hidup rukun satu sama lain. Manfaat toleransi apa saja? Menerima nilai-nilai orang lain, menguatkan tali persaudaraan, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme, melancarkan pembangunan, menciptakan keharmonisan dan kedamaian, meningkatkan kekuatan.
serta hikmah toleransi adalah menumbuhkan sikap saling toleransi antar sesama, menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, menumbuhkan kesatuan bangsa. Dan apa isi kandungan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Allah menciptakan manusia berbeda warna kulit, suku bangsa, dan perbedaan lainnya bukan untuk saling menentukan nama, saling mengenal, dan perbedaan adalah suatu sekaligus ujian untuk ketakwaan manusia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Zahra. Saya dari kelompok 3 dan perwakilan dari kelompok 3 bagian minggu ketiga, yaitu tanggal 19 Oktober 2021. Materi di minggu pertama yaitu tentang mengenal dan mempromosikan keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Keragaman budaya Indonesia mempunyai keragaman yang berbeda-beda karena sukunya yang berbeda keragamannya, sehingga bangsa Indonesia menghormati keragaman budaya Indonesia. Ada banyak sekali produk kebudayaan berupa kesenian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, tari saman yang berasal dari Aceh, tari kecak yang berasal dari Bali, dan tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Indonesia memiliki jumlah suku bangsa sebanyak 1.340.000 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010, dengan suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Indonesia juga mempunyai banyak bahasa daerah, yaitu 800 bahasa daerah setelah kenaikannya di 2019, dengan Papua yang paling banyak memiliki bahasa daerah di Indonesia. Contoh hasil pencampuran budaya dalam bidang agama di Indonesia antara lain pewayangan di daerah Jawa dan sekitarnya hasil pencampuran kebudayaan bangsa Hindu dan Buddha, pakaian adat Betawi hasil pencampuran budaya bangsa Arab, dan orkes gambus Betawi hasil pencampuran kebudayaan Timur Tengah. Kalimat ajakan promosi yang dapat kita lakukan untuk budaya daerah di Indonesia contohnya seperti, mari kita lestarikan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan kalimat ajakan untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia contohnya, dengan mempelajari kebudayaan bangsa Indonesia, kita perkuat jati diri bangsa. Itu dia, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bima Ari Sanjaya, keberagaman mata pencarian Indonesia. Pertanian merupakan proses untuk menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Karakteristik 1. Tergantung pada alam. 2. Produksi sangat bervariasi. 3. Lebih banyak membutuhkan ruang. 3. Daya serap modal yang terbatas. Perikanan, sejarah geografi penyelenggaraan perikanan di darat di kolam, sungai, danau sangat potensial karena iklim Indonesia yang basah, curah hujan yang banyak. Masalah dalam perikanan. 1. Petani ikan tidak dapat memiliki modal yang cukup. 2. Timbulnya pencemaran air. 3. Kurangnya modal dalam kepemilihan perahu. 4. Rendahnya pendapatan nelayan Indonesia. Kehutanan. Dalam hutan Indonesia, kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan. UU RI nomor 44 tahun 1999. Penyebab kerusakan hutan. 1. Menggunakan hutan secara ilegal. 2. Menebang pohon tanpa izin. 3. Membakar hutan. 4.
pembakaran liar. Perindustrian. Industri yaitu suatu usaha atau kegiatan pengelolaan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Dapat positif industri: 1. Memacu pertumbuhan ekonomi. 2. Membuka lapang pekerjaan. Yang dampak negatif industri: 1. Pencemaran dan kerusakan alam. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zora Aurat Zanzabila dari kelompok 2. Saya ingin membacakan pertemuan kedua, mengidentifikasi unsur keragaman ras. Kandungan Al-Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Ayat ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari satu keturunan, yakni Nabi Adam dan Hawa, sehingga pada hakikatnya mereka setara. Keragaman adalah sunnatullah karena Allah menjadikan manusia sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Keragaman itu bukanlah untuk saling memusuhi, melainkan untuk saling mengenal, saling bersama, dan saling memberikan manfaat. Seluruh manusia sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Allah Maha mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia, termasuk bagaimana sikap mereka terhadap manusia lainnya, khususnya terkait dengan keragaman. Ayat ini mengajarkan kesetaraan, toleransi, dan kerjasama serta menghapus diskriminasi. Pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, berarti sabar. Dalam bahasa Inggris, toleran berarti berlapang dada, dan dalam bahasa Arab, tasamuh berarti tenggang rasa. Menurut KBBI, toleransi berarti bersikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda pendapat. Hikmah toleransi: menjaga keharmonisan, mencegah perpecahan, dan menyatukan berbagai daerah di Indonesia. Aceh berasal dari Aceh, tari Sedawati. Sumatera Utara, tari Tartar. Sumatera Barat, tari Piring. Sumatera Selatan, tari Roda Cempaka. Riau, tari Manggar. DKI Jakarta, tari Yapong. Jawa Barat, tari Jaipong. Jawa Tengah, tari Gambyong. Jawa Timur, tari Remo. Bali, tari Pendet. Gorontalo, tari Saronde. Mencari dan menuliskan data dan informasi tentang jumlah suku bangsa dan bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah suku bangsa 1340. Jumlah bahasa daerah 718. Jumlah tarian tradisional 300. Jumlah lagu daerah 485. Jumlah pulau 17.504. Mengidentifikasi dan menuliskan contoh hasil percampuran budaya dalam bidang agama. Gereja Ganjuran, hasil percampuran Jawa, Hindu Buddha, Masjid Demak, hasil percampuran Islam, Jawa, dan Hindu. Membuat kalimat ajakan dan promosi. Ayo lestarikan budaya agar kita bisa terus bersama. Ayo kita mempelajari kebudayaan. Kelihatan nggak, Kila? Kelihatan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Panjarif. Saya kelompok 1 dari kelas 7B. Hari ini saya akan mempresentasikan infografis dari kelompok saya. Yang pesertanya itu Bambang Putra Jayadi, Khairunisa Arumisa Udin, Ifajar Pahidra, Indah Nurali Putri, Adian Prasetyo, Nova Indi Lestari, dan saya Akila Faransyah Syarif, yaitu identifikasi jenis-jenis ras. Ras Mongoloid
yaitu ras dengan berkulit berwarna kuning, golongan bangsa yang termaksud ke dalam ras Mongoloid, misalnya Asiatik, Mongoloid, Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur. Dan habis itu ras Kaukasoid, yaitu ras dengan berkulit warna putih, golongan bangsa yang termaksud ke dalam ras ini misalnya Laut Eropa Utara, sekitaran Laut Baltik, Alpina, Eropa Tengah, dan Eropa Timur. Ras Melanosoid, yaitu mayoritas berada di Papua Baru, dan Papua Kai. Ras ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan ras Negoroid, namun memiliki bibir yang lebih tebal. Identifikasi ras berdasarkan ciri-ciri fisik. Ras Kaukasoid memiliki kulit putih, hidung mancung. Ras Mongoloid rambut lurus berwarna hitam, kelopak mata yang dimilikinya sipit. Ras Melanosoid mempunyai kulit hitam, rambut hitam dan keriting. Identifikasi agama setiap jenis ras. Ras Kaukasoid beragama Islam, ras Mongoloid beragama Islam, ras Melanosoid beragama Islam. Identifikasi kegiatan keagamaan setiap ras. Ras Kaukasoid sambutan Ramadan di Nusantara. Ras Mongoloid 7 Maulid di Nusantara. Ras Melanosoid Pakar Batu. Itu proyek kedua, yaitu kandungan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat Al-Hujurat 49 ayat 3. Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin toleransi yang artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang mempunyai pendapat berbeda. Hikmah toleransi menciptakan kerukunan antar umat beragama, dan lingkungan tersebut mempererat hubungan antar individu atau berkelompok, mencegah dan atau setidaknya meminimalisirkan perpecahan dan peperangan. Lanjut, yang ketiga, mengenal dan mempromosikan keberagaman budaya di Indonesia. Mengidentifikasi produk kekayaan berupa kesenian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Sumatera Utara tari tortor, Sumatera Barat tari payung, Sumatera Selatan tari majeng beseku, Bengkulu tari tabo, DKI Jakarta tari yapong, Jawa Barat tari ketuk tilu. 2. Mencari dan menuliskan data dan informasi tentang jumlah suku bangsa dan bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah suku bangsa yaitu tahun 2010 Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Jumlah bahasa daerah pada tahun 2009 Indonesia memiliki sekitar 801 bahasa daerah. 3. Mengidentifikasi dan menuliskan contoh hasil percampuran budaya dalam bidang agama. Candi Prambanan, hasil percampuran budaya lokal dengan agama Hindu dan Buddha. Hikayat, hasil percampuran budaya lokal dengan agama Islam. Wayang, hasil percampuran budaya lokal dan agama Islam. 4. Membuat kalimat ajakan dalam promosi. Kalimat ajakan untuk melestarikan budaya daerah. Mari kita jaga dan lestarikan kebudayaan daerah. Kalimat yang mempromosikan kebudayaan Indonesia. Ayo menari dengan warna Indonesiamu. Peragaman mata pencarian. Tuliskanlah ayat dan kandungan dari surat Al-Jum'ah ayat 10. Pak, saya ngelag, Pak. Kenapa, Bapak?
jaringannya. Hairunisa ada nggak? Hairunisa, Nova? Ada Pak. Ya. Silakan diganti. Keberagaman mata pencaharian. Tuliskan ayat dan kandungan dari surah Al-Jumu'ah ayat 10. Pak, ini saya langsung artinya aja ya Pak. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Mencari dan menuliskan data dan informasi tentang jumlah mata pencaharian yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengadaan listrik, gas, uap, air panas, dan udara dingin sekitar 274.622. Konstruksi 8.136.636. Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sekitar 28.173.571. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman mata pencaharian di Indonesia. Dataran rendah mata pencaharian buruh, petani, pedagang, dan peternak. Mata pencaharian di daerah pantai, nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Membuat kalimat motivasi untuk meraih cita-cita. Mulailah bangkit, kejar apa yang terbaik untuk dirimu. Sesuatu yang diinginkan itu dikejar, bukan ditunggu. Diusahakan, bukan sekedar mengharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.